Video kali ini merupakan praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi ini terdiri atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama, tahap pra-observasi. Tahap yang kedua, observasi atau kunjungan kelas. Dan tahapan yang ketiga, tahapan pasca observasi. Pada kesempatan yang pertama merupakan coaching untuk pra-observasi. Dalam hal ini saya mengcoaching rekan guru sejawat yang ada di unit kerja saya bertugas, yaitu Ibu Agnes Purba. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Agnes Purba. Saya adalah rekan guru sejawat Bapak Sianipar dan saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 09 1288 Sibagani, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun. Oke, baik, terima kasih, Bu. Ngomong-ngomong ini, Bu, ya, Ibu ada waktu cerita-cerita sama saya, Bu? Iya, Pak. Kebetulan ini jam istirahat, Pak. Jadi saya bisa cerita-cerita bersama Pak. Oke, baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya, ya, Bu, ya. Di sini kita cerita-cerita di mana kita akan melakukan kegiatan supervisi. Tetapi sebelum saya observasi, Ibu, ya, atau kunjungan ke kelas, Ibu, bahwa langkah yang pertama adalah pra-observasi, Bu. Nah, seperti kita cerita-cerita sekarang ini. Dan pada kegiatan kali ini, ya, Bu, ya, selain saya ingin bertanya nanti, ya, Bu, ya, mungkin saya juga ingin melihat kesiapan Ibu dalam rangka pembelajaran yang akan dilakukan Ibu dalam observasi nanti. Jadi, Bu, tujuan supervisi ini kita nanti atau saya sendiri sebagai supervisor dalam supervisi ini akan membantu Ibu dalam meningkatkan dan menggali kompetensi yang ada di dalam diri Ibu, ya. Kemudian ada misalnya siswa-siswa Ibu dalam rangka kompetensi belajar terkait dengan di dalam kelas Ibu nanti. Bahwa kompetensi pembelajaran di dalam kelas Ibu nanti, ya, Ibu Agnes, ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan, ya, kira-kira apa sih, Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada saat observasi nanti? Jadi pada saat observasi nanti atau kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan, Pak, pelajaran PKN dengan tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan bermain peran. Kemudian siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, baik, Bu. Berarti mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dan mengetahui keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia dalam bermain peran serta mampu menunjukkan sikap toleransi. Kira-kira begitu maksud Ibu, kan? Betul sekali. Berarti berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sebutkan tadi, berarti akan mencapai indikator yang telah Ibu tetapkan dalam observasi nanti, ya, Bu, ya. Terus, Bu, kemudian boleh nggak sih, Bu, Ibu ceritakan pembelajaran yang sering Ibu lakukan di dalam kelas Ibu serta pengembangan apa yang Ibu lakukan? Jadi seperti ini, Pak. Pembelajaran sebelumnya sebenarnya saya sudah menggunakan media pembelajaran. Karena saya pikir dengan media pembelajaran yang saya lakukan terhadap siswa lebih memahami materi. Ternyata siswa saya setelah saya melihat hasil ulangannya masih sedikit yang mencapai KKM. Oh, masih sedikit yang mencapai KKM-nya gitu, ya, Bu. Berarti kurang sesuai dengan harapannya, Bu, ya. Kalau boleh saya tahu lagi nih, Bu, ya, kira-kira apa sih, Bu, penyebab siswa Ibu itu tidak mendapat hasil yang diharapkan Ibu? Kira-kira apa sebenarnya penyebabnya? Kalau berdasarkan yang saya analisa, Pak, terkait pembelajaran yang saya lakukan dalam pengolahan kelas saya, mungkin saya belum maksimal dalam melaksanakan pembelajaran dan kurang berpusat terhadap
terhadap siswa. Mungkin itu menurut saya salah satu penyebabnya, Pak, sehingga nilai evaluasi siswa saya masih kurang baik. Oke baik Bu. Selain yang sudah Ibu ceritakan, pengembangan apa sih Bu kira-kira yang Ibu lakukan dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Ketika saya telah melakukan media pembelajaran kurang signifikan, jadi saya berpikir saya ingin membuat PPT dalam pembelajaran sehingga bisa saya tampilkan dalam PPT saya seperti itu. Oh, oke Bu. Terus Bu, nggak apa-apa ini ya Bu ya, saya bertanya-tanya sama Ibu. Kalau boleh saya tahu ini Bu ya, pernah nggak sih Ibu melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran berdiferensiasi? Sejujurnya ya Pak, saya belum pernah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Namun kali ini saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Mungkin saja murid saya lebih aktif belajarnya yang disesuaikan dengan kebutuhan maupun minat siswa saya. Oke, berarti itu merupakan ide baru lah ya Bu. Saya sih sangat setuju sekali dengan ide baru yang Ibu sampaikan maupun yang Ibu rencanakan pada observasi nanti ya Bu ya. Kalau boleh ini ya Bu ya, kalau boleh ya, coba Ibu ceritakan kira-kira strategi apa sih Bu nanti yang akan Ibu lakukan dalam observasi nanti? Saya ingin membuat RPP terlebih dahulu yang berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan anak didik saya serta menyiapkan PPT yang dapat menampilkan konten dalam pembelajaran dalam membentuk kelompok yang dapat bermain peran dalam mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat, khususnya bagian pembelajaran PKN. Oh, seperti itu ya Bu ya. Menurut saya sih Bu itu udah sangat bagus sekali. Jadi saya ini Bu jadi tidak sabar ini ya Bu melihat praktik baik Ibu dalam proses pembelajaran yang mungkin akan Ibu lakukan nantinya. Jadi pembelajaran yang Ibu rencanakan sudah berpusat sama siswa ya? Menurut saya sudah. Oke, berarti semua gaya belajar ya dan minat belajar siswa sudah tercover semua ya Bu ya dalam pembelajaran yang mungkin nanti akan Ibu laksanakan dan telah Ibu laksanakan ya Bu ya? Iya Pak, saya akan mencoba metode baru ini untuk siswa saya Pak. Bagus sekali itu Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira ini Bu ya, dalam melaksanakan rencana ini, siapa sih Bu yang membantu Ibu sebenarnya? Jadi nanti Pak, dalam membuat media belajar yang akan saya lakukan dalam proses studi saya Pak, saya telah berkomunikasi dengan rekan guru saya yang yaitu guru kelas lah. Guru kelas yang Gitu lain ya Bu ya? dalam membantu saya dalam pembuatan media belajar yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa saya sesuai dengan gaya belajar. Oke, berarti di sini Ibu melaksanakan kolaborasi dengan rekan sejawat, artinya dengan rekan guru serumpun gitu ya Bu ya. Kemudian supaya kita tetap berkembang pembelajaran kita ya Bu ya, kita kan harus mengadakan refleksi diri. Kira-kira apa sih Bu yang Ibu lakukan kira-kira terkait dengan refleksi diri tersebut? Jadi saya sebenarnya sangat bersyukur dengan adanya supervisi ini Pak. Jadi saya bisa merefleksikan diri dalam proses pembelajaran. Sebetulnya saya kurangnya di mana? Jadi nanti bisa untuk apa pertimbangan saya supaya proses pembelajaran di kelas lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, baik Bu. Sebenarnya sih Bu, dengan adanya supervisi ini, bahwa supervisi yang supervisi yang kita lakukan ini ya Bu ya, tentunya tujuannya untuk membantu kita dalam rangka meningkatkan kompetensi ya Bu ya. Iya. Nah, dengan supervisi kita melibatkan rekan orang lain, artinya kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan itu bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi dan pembelajaran yang kita harapkan tetap berpusat dan berpihak pada siswa.
Oke baik Bu. Jadi dari paparan yang Ibu ceritakan tadi, saya ingin melihat pembelajaran Ibu nanti sesuai dengan yang direncanakan Ibu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Bu, kapan sih sebenarnya rencana itu akan Ibu laksanakan? Rencananya sesuai dengan jadwal pelajaran PKN di kelas 5 pada hari Senin jam 6 dan ke berarti pada hari Senin ya Bu ya, jam terakhir lah jam ke-6 dan ke-7 gitu ya Bu ya. Oke baiklah Bu. Mudah-mudahan nanti ya Bu semua lancar, tidak ada halangan, dan sesuai dengan harapan saya pada khususnya dan harapan Ibu juga ya. Jadi Bu, apa yang sudah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang kita rencanakan ya Bu ya. semoga aja lancar ya Pak, tanpa kekurangan. Oke, semoga aja ya Bu ya. Amin. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf ya Bu ya karena saya mengganggu waktu istirahat Ibu. Tidak masalah sama sekali, karena ini memang janji. Oke, nggak masalah ya Bu ya. Oke Bu, nanti kita lanjutkan ya Bu ya kegiatan ini pada tahap observasi nanti atau pada kunjungan kelas Ibu. Semoga nanti lancar-lancar aja ya Bu ya. Good job. Pagi anak-anak. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita yang pertama itu mengabsen ya. Ibu absen satu-satu ya. Yang pertama itu Apika Simare-mare. Hadir, Bu. Oke, kemudian Valentino. Hadir, Bu. Nah, sekarang kita melaksanakan X breathing. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Yes. tepuk semangat. Semangat. Tepuk duduk. Pendek-pendek. Lari-lari. Panjat pohon. Lihat Yesus. Lalu duduk. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional dipimpin oleh salah satu temannya, Mbak Sirahet. Garuda Pancasila. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, yang berikutnya penting bawah. Sikap doa yang baik. Dilipat tangannya, ditutup matanya, berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami ingin mulai pelajaran. Kiranya Engkau berkatilah dan Engkau ketuklah pintu pikiran kami supaya bisa menjawab pelajaran yang diberikan Ibu Guru maupun Bapak Guru kami. Ya Tuhan, berilah Ibu Guru kami rezeki yang murah, ketabahan, dan kesabaran. Ya Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau hapuskanlah itu agar tidak terhalang kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah namamu kini esok sampai sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan pada hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran yaitu mata pelajaran PKN. Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini yaitu mengenai siswa mampu memahami apa itu toleransi dan
keberagaman budaya sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu siswa mampu memberikan contoh-contoh mengenai keberagaman budaya sosial yang ada di masyarakat. Materi pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai sikap-sikap toleransi dalam keragaman sosial budaya di Indonesia, yaitu muatan pelajaran PKN. Nah, di sini ada teks, nanti kita bergiliran membacanya, ya? Bisa kan? Oke, sekarang dulu ya. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah? Rumah betang Uluk Palit. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palit terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5 sampai 6 meter. Menurut data Daya rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung pulang rumah, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka rumah betang juga merupakan. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palit terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Apa itu yang namanya keunikan rumah betang? Oke, masuk kita ke pertanyaan. Pertanyaannya, apa keunikan rumah betang? Coba siapa yang bisa menjawab? Oke, Atika. rumah betang dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Oke, tepuk tangan untuk Syafika. Oke, siapa yang bisa? Nomor 3. bentuk yang dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh binatang ataupun banjir. Oke, tadi pertanyaan mengenai keunikan rumah betang Uluk Palit sudah kalian jawab kan? Nah, sekarang di sini kita masuk mengenai keunikan rumah adatku. Yang pertama, daerahku, Jawa Tengah. Nama rumah adat di daerahku Jonglo. Kemudian, keunikan rumah adat di daerahku yaitu rumah Jonglo memiliki 2 bagian utama, yaitu pendopo sebagai tempat menerima tamu dan rumah bagian dalam. Nah, kemudian bentuk atap rumah Jonglo terdiri dari 2 bidang, segitiga serta kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Berikut contoh budaya daerah di Indonesia. Yang pertama itu ada bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Kemudian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Nah, di sini ada contoh mengenai keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Nah, di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Papua. Nah, salah satu contohnya, kalau bahasa Indonesia itu saya, tapi kalau bahasa Jawa itu adalah aku dan ku.
sekarang kita melaksanakan tugas kelompok. Di sini ada nama-nama kelompok. Coba siapa di sini yang masuk kelompok visual? Tunjuk tangan. Oke, bagus. Yang kedua, auditori. Yang mana itu kelompoknya? Kemudian turunkan tanganmu. Yang ketiga, kelompok kinestetik. Yang mana? Oke, turunkan tanganmu. Nah, di sini kalau di kelompok visual, yaitu tugasnya menggambarkan rumah adat daerah sendiri. Kemudian untuk kelompok auditori, yaitu menuliskan nama rumah adat, tarian dan pakaian adat daerah sendiri. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, yaitu kelompok kinestetik, yaitu menjelaskan dan mengidentifikasi rumah adat daerahnya sendiri. Oke, mengenai tugasnya udah bisa dikerjakan? Nah, coba siapa yang paham untuk tugasnya untuk dilaksanakan hari ini? Yang mengenai tugas kelompoknya sudah selesai? Oke, coba ya kelompok kinestetik supaya mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ayo langsung telepon aja. Inilah hasil kelompok kami dari kelompok kinestetik. Daerahku Sumatera Utara. Rumah adat yang ada di daerahku itu rumah bolon. Unika rumah adat di daerahku: 1. Bangunannya yang tahan gempa, 2. Bangunannya yang kokoh, 3. Atap rumah bolon yang runcing, 4. Berbentuk rumah panggung, 5. Dibuat dari bahan kayu yang berkualitas, 6. Rumah adat bolon ini dibangun dengan batu sebagai penumpunya. Oke, itulah yang dibacakan atau dipresentasikan oleh kelompok kinestetik. Nah, coba untuk semua tepuk tangan, berikan aplaus. Oke, kelompok yang kedua yang mau maju yaitu kelompok auditori. Oke, silakan presentasikan. Hasil diskusi dari kelompok auditori. Sumatera Utara. Nama rumah adat rumah bolon, nama pakaian adat karo, nama tari adat tortor, senjata tradisional pisau suri. Oke, itulah mengenai diskusi dari kelompok auditori. Coba dari kelompok lain yang berikan komentar. Ayo silakan. Nama pakaiannya kok pakaian kalau seharusnya Pak nama pakaiannya namanya itu ulos. Iya. Inilah gambar dari rumah bolon dari kelompok visual. Kurang tinggi itu Margaret. Bisa dilihat? Bisa? Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Bu. Bagusnya gambarnya. Oke, mengenai gambar dari kelompok visual, yaitu tadi kan mengenai gambar rumah adat bolon atau yang ada di Sumatera. Nah, setelah kamu perhatikan dari gambarnya, siapa yang bisa memberikan komentar mengenai gambar tersebut? Oke, inilah gambar dari tugas kelompok visual, yaitu mengenai gambar rumah adat yang ada di Sumatera Utara, yaitu sekarang mengenai gambar dari
kelompok visual, siapa yang bisa memberikan komentarnya? Coba Apika, silakan berdiri. Cara penyampaiannya gugup, dan setahu saya rumah adat Belaun itu melengkung, atapnya melengkung dan sedikit runcing, mempunyai pintu yang di bawah rumah panggung, dan itu atapnya tidak petak. Oke, itulah mengenai presentase atau dan juga kritikan dari kelompok lain mengenai menggambarkan rumah adat daerah sendiri. Coba berikan aplaus, tepuk tangan. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini aja. Sebelum kita mau pulang, kita terlebih dahulu menyanyikan salah satu lagu daerah. Kemudian nanti ditutup dengan doa. Oke? Kira-kira menyanyikan lagu daerahnya. Soleram, soleram, 1, 2, 3 ya. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium. Sikap berdoa yang baik. Dilihat tangannya, ditutup matanya, berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, rangkaian supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi. Pada pasca observasi ini, saya didampingi oleh Ibu guru senior saya. Beliau adalah Ibu Novia Borupane SPD. Selamat pagi Bu. Dan juga rekan guru sejawat saya, beliau adalah Ibu Agnes Purba. Selamat pagi Bu. Yang kemarin Ibu rekan sejawat saya sudah melaksanakan tahap observasi dengan pembelajaran PKN di kelas 5. Terima kasih Ibu Purba atas kesempatan dan waktunya kemarin ya Bu ya. Saya diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat mengikuti proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 5. Oke Bu, pada tahap pasca observasi ini bahwa Ibu sudah menyampaikan tujuannya apa. Jadi maksud saya di sini bahwa tujuannya adalah kita saling merefleksikan ya, kira-kira apa kendala atau hal yang positif yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran kemarin. Kemudian apabila ada kendala yang sudah direncanakan Ibu ataupun tindak lanjut yang akan Ibu lakukan, jadi saya minta waktunya ya Bu ya, hanya sebentar saja. Baik Bu, kita mulai ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya Bu ya, terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Perasaan saya Pak senang dan bahagia dan lebih tertantang lagi dalam perbaikan terkait dengan pengolahan kelas saya Pak. Dalam proses pembelajaran
kemarin Pak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan. Baik Bu, saya juga merasa senang dan bahagia melihat Ibu dalam proses belajar yang telah Ibu lakukan. Memang betul yang Ibu sampaikan bahwa sudah sesuai dengan yang direncanakan Ibu pada tahap observasi. Namun Bu, menurut Ibu nih ya, apa sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran diferensiasi yang telah Ibu lakukan? Meskipun saya sudah mengamati Ibu sepanjang proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi pertanyaan saya Bu, menurut Ibu sudah sesuai kan pembelajaran diferensiasi yang telah Ibu lakukan? Menurut saya Pak, pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah selesai dengan pembelajaran diferensiasi yang saya sampaikan. Meskipun masih ada kekurangan yang telah saya laksanakan, maka dengan itu masih perlu bimbingan dari Bapak untuk perbaikan ke depan. Oke baik Bu. Sebenarnya kalau menurut saya juga ya Bu ya, berdasarkan pengamatan saya ini ya Bu ya, memang sudah tampak jelas yang Ibu laksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, bahwa Ibu melakukannya sudah sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi hasil pengamatannya ya Bu ya, sudah tampak kegiatan pendahuluannya yang Ibu lakukan. Kegiatan intinya juga dan kegiatan penutup juga sudah sangat jelas ya, saya mengamati itu. Serta pembelajarannya bagi siswa-siswa sangat aktif ya Bu ya. Jadi saya perhatikan anak didik Ibu itu bahwa anak didik Ibu itu sangat apresiasi lah kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Jadi ada enggak ya Bu ya kendala yang Ibu rasakan atau kendala dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas itu? Tujuan utama saya kan Pak kemarin, harapan saya semua siswa aktif sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan yang diminati siswa saya Pak. Ternyata ada beberapa siswa menurut saya kurang begitu aktif dalam proses pembelajaran karena fokus saya lebih ke gaya belajar siswa saya. Namun yang paling menonjol hanya visual Pak. Mungkin karena saya tidak mengelompokkan siswa saya sesuai dengan gaya belajar siswa saya seperti siapa yang visual, auditory maupun kinestetik. Artinya saya masih kira-kira saja pada tahap ini Pak, karena memang saya masih perdana mencoba pembelajaran berdiferensiasi, masih perlu belajar lagi Pak. Seperti itu ya Bu ya. Memang kalau saya lihat kemarin ya Bu ya, memang sudah menggunakan berdiferensiasi, baik itu berdiferensiasi konten ya Bu ya. Bahkan ada saya lihat juga diferensiasinya, diferensiasi prosesnya. Jadi dengan gaya belajarnya juga di situ saya lihat sudah ada yang visual menampilkan gambar-gambar gitu. Dalam penugasannya juga ataupun dalam diferensiasi prosesnya itu sudah menampilkan media belajar berupa PPT yang ditampilkan. Itu menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi yang Ibu katakan, maksud saya tadi kan Ibu katakan bahwa masih ada siswa yang belum aktif. Boleh Ibu jelaskan kenapa itu? Menurut saya Pak, siswa saya itu belum tepat sesuai dengan gaya belajar yang diminati siswa saya. Mungkin seharusnya kinestetik jadi ke visual, dan sebaliknya mungkin itu salah satu alasan yang saya perhatikan. Oh baik Bu. Jadi tindak lanjut maupun komitmen Ibu selanjutnya seperti apa? Mungkin kedepannya saya akan mengelompokkan siswa saya benar-benar sesuaikan dengan gaya belajar mereka dengan memberikan angket dalam kesiapan belajar mereka supaya lebih aktif dan terakomodir sesuai dengan kebutuhan siswa saya Pak. Dan
Dan mungkin pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba pelajaran matematika dengan media pembelajaran maupun alat peraga yang konkret supaya anak didik saya melihat alat peraganya secara nyata. Dengan demikian, siswa lebih nyaman dan lebih aktif. Oh ya, jadi rencana pengembangan yang akan Ibu lakukan berikutnya kira-kira seperti itu ya Bu ya. Artinya siswa itu dengan nyata melihat alat peraganya yang itu ya Bu ya. Jadi pertanyaan saya ya Bu ya, jadi rencana Ibu ini ya, pengembangan yang akan Ibu lakukan berikutnya seperti apa? Mungkin pengembangan selanjutnya adalah pembelajaran matematika seperti yang saya sebutkan tadi. Mempersiapkan kesiapan anak didik saya seperti alat peraga yang konkret sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Oke, itu bagus sekali Bu menurut saya. Mungkin boleh juga itu ya Bu, seperti benda-benda yang ada di dalam sekeliling kita ya, sebagai alat peraga konkret agar lebih nyata gitu ya Bu ya. Benar sekali Pak. Seperti anak diajak keluar kelas melihat benda-benda yang sesuai dengan model pembelajaran. Oke, ya saya setuju sekali Bu. Seperti anak-anak yang kinestetik ya gitu ya Bu ya, pasti senang sekali diajak keluar kelas dan mempraktikkan langsung dengan cara mereka sendiri ya Bu ya. Jadi menurut Ibu ini ya, kapan ini akan terlaksana? Ya mungkin 2 hari ke depan saya akan mencoba lagi pembelajaran berdiferensiasi, karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini sangat cocok saya diterapkan di kelas saya Pak, yang dapat mengakomodir siswa saya sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke Bu, itu bagus sekali ya Bu ya. Semoga ya Bu ya konsisten pembelajaran yang diterapkan di kelas ini yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa berdasarkan minat maupun profil siswa itu ya. Kemudian Bu, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu terkait dengan supervisi yang saya lakukan terhadap Ibu? Menurut saya Pak, sangat bermanfaat supervisi yang Bapak lakukan, sehingga saya menjadi tertantang untuk mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, karena dalam supervisi yang Bapak lakukan ternyata saya lebih mengetahui diri saya, di mana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Jadi supervisi yang Bapak lakukan sebagai bahan perbaikan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke Bu, memang dalam supervisi yang saya lakukan ini kan Bu, selain saya berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak, dapat memposisikan kita, artinya kita ini ya Bu, sebagai mitra, ya sebagai mitra, sama-sama guru dan satu sekolah lagi kan Bu ya. Dan saya bukan menggurui Ibu ya di sini ya Bu ya, dalam supervisi kita ini. Kita sama-sama belajar, sama-sama merefleksikan dan saling sharing. Jadi di sini tujuannya meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Kalau saya mengamati sih Bu, dalam supervisi ini potensi Ibu lebih keluar lagi lah, dan pada akhirnya nanti pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan, yang tentunya pembelajaran yang berpihak terhadap siswa, sehingga terwujud merdeka belajar yang dicita-citakan pendidikan di Indonesia sesuai dengan profil Ki Hajar Dewantara itu tercapai. Jadi mudah-mudahan setelah ini Ibu selalu konsisten untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu di kelas agar pendidikan Indonesia semakin maju. Jadi kita akhiri lah ya Bu ya, obrolan kita ini. Mungkin Ibu juga mau pulang ke rumah ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Demikianlah pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan guru sekolah saya
dan dihadiri juga guru senior yang ada di sekolah ini. Beliau ini adalah guru yang sangat luar biasa di sekolah saya. Salam bahagia bagi kita semua. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju.